Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin perkenalkan diri, saya Tiara Ari Astri dan di sini saya akan berbicara sebagai oposisi. Menanggapi mosi, Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Saya akan memaparkan alasan mengapa saya tidak menyetujui mosi ini. Meskipun gagasan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri terdengar sangat logis, tidak dapat dipungkiri bahwa gagasan ini memiliki potensi untuk mengobrak-abrik demokrasi. Lalu, bagaimana bisa mosi ini memiliki potensi untuk mengobrak-abrik demokrasi? Simpelnya, mosi ini seolah berusaha untuk menyerahkan kekuasaan pada segelintir orang untuk menentukan siapa yang pantas untuk maju dan menjadi seorang pemimpin dan siapa yang akan pulang. Dan hal ini sangat menentang konsep demokrasi dari Pancasila yang menekankan kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan diimplementasikan melalui pemilu atau pemilihan umum. Secara fundamental, mosi ini sangat menentang konsep dari demokrasi Pancasila dan akan membuat warga negara terhambat apabila ingin mencalonkan dirinya hingga merusak inovasi dan juga perspektif baru yang mungkin akan muncul ke permukaan. Melalui mosi, mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik, kita beresiko untuk kehilangan kandidat-kandidat dengan inovasi, perspektif, dan cara pikir yang baru. Bagaimana bisa? Tentu hal ini bisa terjadi dan mungkin terjadi karena tes kompetensi ini akan menyaring kandidat yang sejalan dengan definisi kompeten yang telah ditetapkan dan akan menyingkirkan kandidat yang tidak cocok dengan definisi kompeten tersebut. Sehingga tentu kita akan kehilangan kandidat yang mungkin berpotensi membawa inovasi, perspektif, dan cara pikir yang baru, yang berpotensi untuk membawakan perubahan bagi negara kita. Kandidat dari golongan minor atau misal dari golongan aktivis sosial yang tidak memiliki pengetahuan dasar ataupun teknis birokrasi akan kalah dari golongan yang memang memiliki cara pandang yang sejalan dengan definisi kompeten yang telah ditetapkan. Padahal golongan minor ini mungkin memiliki potensi untuk membawakan perubahan yang kita butuhkan. Tes kompetensi dasar ini perlahan dapat membunuh keberagaman dan juga inovasi dalam politik, dan hanya akan membuat politik diisi oleh orang-orang yang memiliki pikiran yang sejalan tanpa adanya keragaman dan inovasi di sana, sehingga akan membuat lingkungan politik yang kaku. Kembali pada tes kompetensi, siapa yang akan membuat tes ini? Siapa yang akan menentukan standar dari kelulusan tes ini? Siapa yang akan menentukan definisi dari kompetensi tes ini? Dan apa indikasinya? Proses dari tes kompetensi ini memiliki potensi besar untuk menyingkirkan lawan politik secara tidak sehat dan bahkan memiliki potensi permainan skor di baliknya. Tes kompetensi ini juga akan mencegah masuknya kandidat dari golongan non-tradisional seperti seniman, aktivis sosial, bahkan orang-orang yang selalu bekerja langsung di lapangan. Bahkan tes ini juga akan mencegah masuknya kandidat dari golongan masyarakat. Dengan kata lain, mosi ini akan mengubah demokrasi menjadi hal lain di mana hanya orang-orang yang disetujui oleh komite penentu kompetensi yang bisa maju menjadi seorang pemimpin. Lagi pula, tes ini hanya akan menghasilkan atau menyaring orang-orang atau pemimpin yang pandai secara teori dan belum tentu memahami realitas secara lapangan. Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pandai menjawab dan pandai secara teoritis. Rakyat membutuhkan pemimpin yang jujur, berkomitmen secara moral, berempati, dan mampu berkomunikasi dengan rakyat dengan baik sehingga memahami apa yang dibutuhkan rakyat dan apa yang diinginkan oleh rakyat, sehingga tidak akan menimbulkan kegagalan ketika suatu program dilaksanakan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya Tiara Ari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.